Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi saya tentang paradigma baru pendidikan dan pembelajaran. Paradigma baru pendidikan dan pembelajaran adalah pola berpikir dan pola bertindak baru dalam pendidikan. Pola berpikir dan pola bertindak itu menyangkut dengan sikap, perilaku, dan tindakan dalam pelaksanaan pendidikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor itu meliputi faktor yuridis, faktor teoritis, dan faktor empiris. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta pengembangan ilmu dan teknologi, juga akan dapat mengubah paradigma. Dalam upaya menjawab kebutuhan dan tantangan dunia global saat ini, paling tidak ada dua aspek yang penting dalam sistem pendidikan yang dapat kita jadikan bahan kajian dan kita gali untuk dilakukan perubahan menjadi paradigma baru yang berlaku. Aspek pertama dalam hal metode pembelajaran. Sejak dahulu, metode pembelajaran kita selalu berorientasi dan bersumber hanya kepada guru dan berlangsung satu arah atau one way. Sekarang harus dilakukan berorientasi kepada siswa dan secara multi arah. Dengan terjadinya proses interaksi ini diharapkan para siswa lebih menumbuhkan tingkat kepercayaan dirinya, meningkatkan keterampilan berkomunikasi, berpikir kritis, dan masih banyak harapan positif lainnya yang lahir dari adanya perubahan tersebut. Aspek kedua adalah menyangkut manajemen lembaga pendidikan itu sendiri. Seperti kita alami selama ini, di mana dulu sekolah hanya bergerak dan beroperasi sendiri-sendiri secara mandiri. Sekarang, antar lembaga pendidikan dapat saling bertukar informasi, pengetahuan, dan sumber daya. Artinya, sekolah lain sebagai institusi tidak lagi dipandang sebagai rival atau kompetitor semata, tetapi lebih sebagai mitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Sriwidari dari kelompok 5. Ingin menyampaikan materi saya tentang konsep dasar belajar atau esensi belajar dan ciri-ciri perubahan perilaku hasil belajar. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Nana Xiao di Sukmadinata 2005 menyebutkan bahwa sebagian terbesar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Menurut Gage dan Berliner, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman-pengalaman. Jadi, kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku. Dalam hal ini, Muhammad Surya 1997 mengemukakan ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu ada 8. 1. Perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. 2. Perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. 3. Perubahan yang fungsional. 4. Perubahan yang bersifat positif. 5. Perubahan yang bersifat aktif. 6. Perubahan yang bersifat permanen. 7. Perubahan yang bertujuan untuk terarah. 8. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Menurut Gagni dalam Abin Syamsuddin Makmun 2003, perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar dapat berbentuk 1. Informasi verbal, 2. Kecakapan intelektual, 3. Strategi kognitif, 4. Sikap, 5. Kecakapan motorik. Sedangkan menurut Bloom, perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil belajar meliputi perubahan dalam kawasan atau domain kognitif, afektif, dan psikomotor, beserta tingkatan aspek-aspeknya. Dilihat dari ciri-ciri atau karakteristik pembentukan tingkah laku dari proses belajar ini, menunjukkan bahwa pembelajaran mampu membentuk tingkah laku atau sikap dan sifat dasar dari peserta didik. Sangat penting sekali memastikan agar siswa dapat mencapai hasil belajar
yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.